10 pria kekar yang kelaparan masuk ke restoran dan hanya memesan 1 porsi kentang goreng serta semangkuk sup tomat. Pelayan yang kesal segera mengadu pada sang pemilik restoran yang licik. Pemilik itu kemudian menyuruh pelayan membeli mantou demi mendapat untung lebih dari makanan pokok mereka. Namun tak disangka, 10 pria itu ternyata sudah menghabiskan semua makanan menggunakan jianbing dan daun bawang bawaan sendiri hingga piringnya benar-benar bersih. Ibu pemilik restoran awalnya marah, tapi pelayan mengajaknya keluar. Di luar, ada becak motor berspanduk. Ibu pemilik ragu mereka relawan bencana, tapi pelayan bilang mana ada penipu makan bawa jianbing sendiri. Mendengar itu, dia menepuk paha karena merasa bersalah. Kembali ke dalam, dia langsung memasak 2 piring daging dan menyajikannya. Dia ingin menghargai para relawan gempa, tapi mereka yang makan jianbing terkejut mengira pemilik restoran memaksa beli lebih karena pesanan sedikit. "Nyonya, kami tidak pesan ini," kata mereka. "Gak pesan, jangan paksa makan." Melihat mereka tegang, pemilik resto tertawa lalu menyuruh mereka makan gratis. Setelah kenyang, ia pun memberi sekotak air untuk bekal jalan. Rombongan berpamitan berterima kasih, lalu ia lanjut pergi. Namun saat masuk kota, mobil mereka dihentikan polisi. Polisi melihat 3 orang di depan dan 7 orang berdesakan di bak belakang, bersama barang serta seekor ayam. Pelanggaran terang-terangan ini jelas menarik perhatian petugas. Melihat situasi gawat, Xiao Feng menyodorkan rokok ke polisi agar dilepaskan. Namun, sebuah truk menerobos lampu merah. Polisi menyuruh mereka menunggu, lalu pergi mengejarnya. Mereka pun berdiskusi, dan Xiao Feng bertanya, "Kita akan diapakan?" Sopir menjawab gugup, "Pasti denda dan sita mobil." Paman ketiga panik karena mobil itu mas kawin putrinya. Disita di kota bakal gawat. Xiao Feng usul karena mendesak, mending kabur saja. Semua setuju, naik pickup, dan pas polisi lengah, mereka tancap gas. Tapi baru jalan sebentar, polisi motor mencegatnya. Mereka lesu dimarahi polisi di pinggir jalan. Gagal kabur, Zheng Tao pun pasrah. Mereka akhirnya jujur hendak ke Wenchuan membantu korban gempa. Denda tak masalah, asal mobil tak disita. Zheng Tao menunjukkan cangkul dan bekal di bak mobil. Polisi tertegun, tak menyangka petani yang buta aturan ini nekat menjadi relawan gempa hanya karena menonton berita. "Kalian tak bisa asal bawa kendaraan ini ke lingkar 4. "Yah, Apakah kamu tahu seberapa jauh Sichuan? Sekalipun jauh, aku harus pergi. Orang-orang di sana membutuhkan bantuan." Uang kami sedikit usai menangkapnya lagi. Tapi kami punya tenaga. Kebaikan para petani menyentuh hati polisi. Ia memberikan 100 yuan terakhirnya pada Xiao Feng untuk korban bencana. Meski terharu, denda tetap wajib dibayar. Tak disangka, saat semua menunggu tilang, polisi bilang biar dia yang urus dendanya. Paling tidak 3 bulan tanpa alkohol. Sebelum pergi, polisi mengingatkan agar berhati-hati karena perjalanan jauh. Usai berpamitan, semua lanjut jalan dengan gembira. Demi mengejar waktu, mereka tak berhenti istirahat, tapi langsung menyantap jianbing dengan daun bawang dan air mineral di mobil. Meski daun bawang layu dan jianbing kering sulit ditelan, semangat dari polisi membuat makan malam sederhana ini terasa nikmat. Malam pun tiba. Perjalanan berlanjut. Karena kabin sempit, mereka mengosongkan bagian tengah mobil untuk bergantian tidur sejam sekali. Xiao Feng memeluk rat mie instan bantuan agar tidak hancur. Namun saat fajar, mobilnya mogok. Dapang menyadari ia lupa isi bensin karena terburu-buru. Di sana sepi tanpa pemukiman, jadi mereka terpaksa mendorong mobil sambil berharap ada keberuntungan. Usai perjalanan semalam, meski belum istirahat, agar cepat tiba di lokasi bencana, mereka tetap turun dari bak dan mendorong mobil bersama. Namun, sejam mendorong, tanda pom bensin belum terlihat. Di kabin, Dapang yang tak tidur hampir masuk parit karena kantuk. Demi keamanan, mereka akhirnya meminta Xiao Feng memegang kemudi, sementara Dapang tidur sebentar di bak mobil. Akhirnya, rombongan itu menembus terik matahari di aspal panas. Sampai di pom bensin, semua kelelahan di bak mobil tanpa kata. Namun, spanduk mobil menarik perhatian petugas hingga kepala pom bensin datang langsung. Ia membebaskan biaya bahan bakar dan berterima kasih atas aksi mulia mereka membantu korban bencana. "Kalian sudah jauh-jauh bantu korban gempa, isi bensin ini tak seberapa." Ucapan kepala SPBU itu mengharukan. Mereka merasakan kuatnya persatuan dan semangat saling bantu sesama warga. Sebagai bagian dari tanah air, semua merasa bangga dan lelah pun hilang. Semangat kapal bantuan, semangat Wenchuan, saya juga jarang isi bensin. Setelah isi bensin penuh, Dapang makin bersemangat, matanya terjaga dan enggan istirahat. Saat lapar dia makan jianbing, saat haus minum air mineral. Karena dari 10 orang cuma dia yang bisa menyetir, tanggung jawabnya besar. Dia harus terus bertahan. Setelah jalan siang malam lagi, mereka semua makin dekat ke Wenchuan. Namun, saat hendak masuk tol, mereka menghadapi kendala. Kendaraan roda 3 dilarang masuk tol, apalagi membawa orang. Petugas tetap tidak memberi izin. Tak ada pilihan, Zhang Tao meminta Dapang mundur. Saat semua bingung, paman ketiga justru mengusulkan untuk pulang saja dan menyiapkan logistik di desa. Sumbang ke Palang Merah pun sama saja.
Ucapan paman ketiga didukung banyak orang. Bukan takut susah, tapi perjalanan tanpa ujung ini bikin putus asa. Saat genting, Xiaofeng pun maju. Paman ketiga, kok bicara begitu? Pulang sekarang, mana mungkin kita pulang saat begini? Kita ke daerah bencana, bukan cuma nyumbang, tapi bantu. Kalau pulang sekarang, itu namanya menyerah di tengah jalan. Melihat semua orang malu, Zheng Tao memanfaatkan momen itu dan maju berkata, Baru sedikit masalah saja sudah mau mundur. Masih pantaskah disebut laki-laki? Itu namanya alarm, bukan laki-laki. Akhirnya, semua batal pulang dan kompak bertekad bertahan sampai akhir. Lalu, Zheng Tao balik ke gerbang tol, memelas minta bantuan lain pada petugas. Terharu akan kegigihan mereka, petugas tol itu mengabaikan larangan atasan dan mencarikan truk searah untuk mengangkut becak motor mereka serta mobil penumpang bagi anggota rombongan. Dengan ini, perjalanan makin cepat hingga mereka tiba di Sichuan dalam sehari. Namun, medan pegunungan di sana sangat tinggi dan berbahaya. Sisa perjalanan ke Wenchuan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Sebagai warga asli Shandong, mereka belum pernah melihat jalan pegunungan seterjal dan seberbahaya ini. Wajah mereka pucat ketakutan, khawatir jika lengah sedikit saja akan jatuh ke jurang. Sialnya, ketakutan itu terjadi. Di tikungan, seseorang menyalip hingga mereka panik dan refleks membanting setir. Becak motor pun meluncur ke pagar pembatas, terjepit di tepi jurang. Melihat itu, mereka sangat ketakutan. Tak ada yang berani bernapas, khawatir gerakan kecil menjatuhkan kendaraan. Di saat genting ini, Qige yang pendiam justru maju ke depan. Seolah tahu pria di kendaraan itu orang baik, ia berani melangkah ke tepi bak. Meski ringan, ia berhasil menekan becak motor kembali ke jalan dan menyelamatkan semua orang. Baru saja lanjut, hujan deras mengguyur pegunungan. Jalanan licin yang berbahaya memaksa mereka berhenti dan mencari tempat menginap semalam. Demi menghemat biaya sumbangan bencana, Zheng Tao memesan satu kamar. Rekan lainnya menyelinap masuk saat resepsionis tertidur. Di kamar sempit itu, mereka berdesakan karena lelah. Meski sederhana, usai menempuh 2000 km selama 3 hari, mereka tersenyum puas dan tidur sangat nyenyak. Setelah beristirahat semalam, saat fajar baru menyingsing, mereka semua berangkat lebih awal dan akhirnya tiba di lokasi gempa pada pagi hari. Meskipun mereka sudah mempersiapkan diri secara mental, pemandangan seperti kiamat di depan mata tetap saja melampaui bayangan mereka. Bahkan ayam tua di atas mobil pun tak kuasa menahan air mata kesedihan.